Pertama juga dulu ya, tentang ditangkapnya grup musik sangat terkenal dan Cost sangat Plus. saya gandrungi waktu itu sebagai seorang muda. Saya SMA dulu, sekolah menengah atas. Teman-teman saya semua itu gandrung kepada Koes Bersaudara. Yap. Koes Bersaudara ini tiba-tiba ditangkap pada tanggal 25 Juni tahun 1965. Katanya mereka mau manggung di Karena luar dia negeri. ditangkap di rumah orang namanya Kolonel Oyo Kusno. Kolonel Oyo Kusno ini adalah seorang intel dari Koti. Koti itu adalah satu badan yang disebut Koti, singkatan dari Komando Tertinggi yang dibentuk oleh Presiden Soekarno. Intelijen untuk menghadapi Inggris. Karena waktu itu Bung Karno tidak setuju pembentukan Malaysia, yaitu sudah ada di sejarah ya. Nah, Koti ini dibentuk dan intelijennya Pak Oyok itu nyuruh Koes Bersaudara untuk menyanyikan lagu I Saw Her Standing There. Itu Dari lagunya The Beatles. Yang sohor dulu, sekarang juga masih sohor lagu itu. Nah, Koes Bersaudara itu jarang menyanyikan lagu-lagu barat. Lagu-lagu yang kita sangat senangi, termasuk saya ya di sekolahan kan main band juga saya. Itu lagu-lagunya Koes Bersaudara, bikinan dia sendiri. Zaman dulu tuh kita kenal bikinannya Tony Kuswoyo, yang kakaknya yang tertua di Koes. Dia adalah anggota aktif dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Begitu. Kok diserbu pada saat lagi main, ditanggap di rumahnya Kolonel Oyo Kusno ini ditimpukin. Mereka tampilnya di rumah Kolonel Oyo. Iya, di rumah Kolonel Oyo. Dan lagu itu disuruh untuk nyanyi. Sebetulnya dia nggak pernah nyanyi lagu barat, ngak-ngik-ngok gitu. Ditimpukin, bilang antek asing nyanyi ngak-ngik-ngok. Padahal dia nggak pernah. Dia disuruh oleh Intel ini untuk nyanyi. Dia nyanyi, ditimpukin. Nah, sekarang siapa yang nimpukin? Nah, kita mesti bahas. Itu yang harus diluruskan di sejarah gitu. Jangan menuduh, harus fakta, harus faktual. Nah, begini. Guntur Soekarno, teman saya, satu umur sama saya, teman main saya. Sekolahnya juga paralel. Sama-sama lulus SMA 1963. Guntur Soekarno itu memimpin band namanya Aneka Nada. Lagunya ngak-ngik-ngok terus-terusan. Kok nggak diserbu? Nah, kok nggak ditangkap gitu? Nggak ditangkap. Yang ngak-ngik-ngok itu memang adalah wacana simbolik dari Bung Karno. Bung Karno bilang kalau musik, pakai musik kita sendiri. Jangan pakai musik-musik barat, lagu ngak-ngik-ngok. Gitu. Karena kita harus mengenyam kebudayaan. Kita harus merdeka dalam mengenyam kultur kita sendiri. Jadi, itu lagu ngak-ngik itu adalah identik dengan lagu barat. Lagu barat, ngak-ngik. Tapi bukan berarti asal lagu barat harus ditimpukin. Ya. Ya, nah, buktinya anaknya sendiri. Ya kan? Nah, keheranan waktu itu dari kami ya, saya segala nih teman-teman satu generasi. Kenapa Dara Puspita nggak ditangkap? Kan sama Koes Plus itu di sana. Kenapa juga bandnya apa ya namanya? Totok Sarjan. Itu juga nggak ditangkap. Padahal nyanyi lagu ngak-ngik juga. Nggak apa-apa. Kenapa Koes Bersaudara yang ditangkap? Nah, saya baca nih dari Google, dari YouTube, mereka bingung. Ya, nah, gimana saya mau kasih taunya, kan saya juga nggak pernah ada kontak kan. Sebetulnya setelah saya tua, saya banyak mengalami penugasan di intelijen, jabatan di intelijen. Saya tahu cerita ini gitu. Saya tahu cerita ini. Tapi banyak juga yang saya nggak tahu kalau ngomong siapa. Tapi kan kita bisa analisis dari situ. Nah, soal tanggal 25 Juni. Nah, begini. Pada akhir bulan Agustus, itu kan dia Juni ya ditangkapnya. Juni, 25 Juni. Agustus.
Agustus 1964 atau tahun sebelumnya. Agustus 1964 itu RPKAD terjun ya di Johor. RPKAD terjun mendarat di Johor 2 kali. Akhir Agustus tanggalnya nggak ingat. Dan yang kedua 2 September 1964 terjun lagi mendarat lagi di situ. Saat konfrontasi ini itu konfrontasi dengan Inggris. Free fall, military free fall, tengah malam terjun bebas, nggak pakai payung, terjun bebas terus dicabut sudah low altitude, sudah dekat cabut. Itu mendarat di Johor. Itu pendaratan sukses di RPKAD di situ. Nah, kemudian kan harus ada gerakan dari darat. Ya, Nah, ada didirikanlah Cafe Monte Carlo. Oke. Nah, saya nggak tahu siapa yang dirikan awalnya. Saya tanya Pak almarhum Pak Bantu Harjo, beliau juga nggak tahu siapa, tapi tiba-tiba itu dipimpin oleh Oyo, Kolonel Oyo ini. Yang tadinya ini. Yang nyuruh Kosbras nyanyikan lagu ini. Ini Kolonel Laut Oyo Kusno.